Banyak kota metropolitan dunia berpenduduk hingga belasan atau bahkan puluhan juta. Dalam keadaan demikian, permasalahan kota menjadi sangat kompleks. Di tengah lautan jutaan orang itu, tidak sedikit warga yang malah merasa kesepian atau terasing. Sebaliknya, ada beberapa kota mungil di beberapa bagian dunia yang hanya dihuni oleh beberapa orang saja atau bahkan memiliki populasi tunggal. Bagi orang yang menjadi penduduk tunggal tersebut, tinggal sendirian justru tidak membuatnya kesepian atau terasing. Seperti 7 kisah yang dikutip dari Oldie pada Selasa 11 April 2017 berikut ini. Yang pertama, Jordan River, Kanada. Sebuah kota pantai yang cantik dan tenang, cocok sekali bagi pecinta kehidupan pantai. Tapi banyak kota pantai yang terganggu oleh polusi, erosi, tsunami, naiknya permukaan laut, dan gempa bumi sehingga tidak nyaman lagi ditinggali. Jordan River dekat Vancouver adalah salah satu kota yang sering mengalami gempa dan banjir sehingga kota itu ditinggalkan warganya kecuali Hugh Fate yang menolak pindah. Ia membagi waktunya antara dua rumahnya di Jordan River dan Brentwood Bay yang berdekatan. Ia sudah mendapat peringatan tapi bersikukuh tidak akan pergi. 2. Monowi, Nebraska, Amerika Serikat. Elsie Ayler adalah orang yang paling dihormati di Monowi, Nebraska, Amerika Serikat. Ia juga adalah yang terpandai, terkaya, tercantik, termuda, dan tertua. Sebagai warga tunggal di Monowi, wanita berusia 77 tahun itu bisa menjemput diri sesukanya. Hingga tahun 2000, kota kecil itu memiliki 2 penduduk, yaitu Ayler dan suaminya. Suaminya, Rudy, meninggal pada tahun 2004. 3. Beaufort, Wyoming, Amerika Serikat. Findlay Town, Beaufort adalah sebuah komunitas di Albany County, Wyoming dan terletak pada ketinggian 2.400 meter di atas permukaan laut di antara Laramie dan Cheyenne di Interstate 80. Dengan ketinggian itu, kota tersebut merupakan perhentian tertinggi sepanjang jalur Transcontinental Railroad. Kota itu dulunya bernama Beaufort demi menghormati Mayor Jenderal John Beaufort, perwira kavaleri Union yang bertempur dalam Perang Sivil. Hingga tahun 2013, kota ini hanya dihuni oleh satu orang saja, yaitu Don Sampson yang pindah ke sana pada tahun 1980 bersama istri dan putranya. Pada 1992, ia membeli kota itu. Istrinya meninggal pada tahun 1995 dan putranya pindah pada tahun 2007. Pada 5 April tahun 2012, kota berisi toko kelontong, stasiun bensin, dan rumah modular itu dijual dengan harga 900.000 US dollar kepada 2 orang dari Vietnam, yang salah satunya bernama Pham Dinh Nguyen. Pemilik baru mengganti namanya menjadi Findlay Town Beaufort, namun demikian alamat pos masih menggunakan nama lama. Yang keempat, Lost Spring, Wyoming. Lost Spring yang terletak Converse County, Wyoming pertama kalinya didiami pada tahun 1980-an. Namanya berasal dari kisah para buruh rel kereta yang tidak dapat menemukan mata air yang tertera dalam peta survei daerah tersebut. Kota itu didirikan pada tahun 1911 dan tadinya memiliki 200 penduduk yang kebanyakan bekerja di tambang batu bara Rosin di dekatnya. Setelah tambang ditutup pada tahun 1930, populasi Lost Spring terus menyusut. Menjelang tahun 1960, penduduknya hanya 5 orang. Pada tahun 1976, negara bagian Wyoming dan US Bicentennial Commission menetapkan Lost Spring sebagai kota kecil yang pernah didirikan di Amerika. Populasi saat itu ada 11 orang. Pada sensus tahun 2000, hanya ada 1 orang tinggal di Lost Spring. Namun demikian, wali kota Leda Freise membantah angka tersebut dan mengaku Lost Spring memiliki 4 penduduk pada tahun 2000. Pada tahun 2010, ada 4 orang dalam 3 rumah tangga menetap di kota itu, tapi tidak ada penduduk yang tinggal sebagai keluarga. Kepadatan penduduk saat itu adalah 17,1 penduduk untuk setiap kilometer persegi. Yang kelima, Villa Efecuen, Argentina. Di tahun 1920-an, ada sebuah desa wisata, Villa Efecuen, yang dibangun di sepanjang pantai Lago Efecuen, sebuah sungai asin yang terletak 600 km di barat daya Buenos Aires, Argentina. Lago Efecuen memang tampak seperti kebanyakan danau lazimnya kecuali kadar garam yang sangat tinggi.
hanya kalah dibanding dengan Laut Mati. Dengan demikian, kadar garam di sungai itu kira-kira 10 kali kadar garam di lautan manapun. Populasi kota sempat memuncak menjadi 5.000 orang pada tahun 1970-an. Ada sekitar 300 bisnis subur di sana, termasuk hotel, hostel, spa, toko, dan museum. Pada masa itu juga, cuaca jangka panjang berisi turunnya hujan dan jumlah luar biasa ke pegunungan sekelilingnya, sehingga Lago Epecuen mulai meluap. Pada 10 November tahun 1985, volume besar air menjebol bendungan dan menerjang sebagian besar wilayah kota. Menjelang tahun 1993, banjir sampai menenggelamkan kota dengan air setinggi 10 meter. Hampir 25 tahun kemudian, pada tahun 2009, iklim basah berbalik dan air mulai surut. Villa Epecuen kembali kelihatan di permukaan, tapi tidak ada yang datang kembali kecuali Pablo Novak, 81 tahun, yang sekarang menjadi penduduk tunggal di sana. Yang keenam, Tomioka, Jepang. Naoto Matsumura, 54 tahun, adalah satu-satunya warga Tomioka, Jepang. Kota itu terletak di zona terlarang di sekitar pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN Fukushima. PLTN itu dihantam gempa dan tsunami susulan pada 11 Maret tahun 2011. Melelehnya PLTN menyebabkan kontaminasi kadar tinggi ke daerah sekitarnya sehingga memaksa evakuasi ratusan ribu penduduk. Kawasan paling terkontaminasi dalam radius 20 km sekitar PLTN masih menjadi daerah terlarang. Naoto Matsumura menjadi penduduk tunggal kota yang dulunya berpenduduk hampir 16.000 orang itu. Ia hidup di sana tanpa aliran air ataupun listrik. Dulunya ia termasuk dalam rombongan ribuan orang yang mengungsi, tapi kemudian kembali untuk merawat tanah, hewan terlantar, dan bahkan pemakaman setempat. Ia melihat kehadirannya sebagai suatu tugas. Yang ketujuh, Chas, Selandia Baru. Chas berada di distrik Selwyn dalam Canterbury, Pulau Selatan Selandia Baru. Chas adalah salah satu tempat di dunia yang berpenduduk hanya satu orang. Ketika Barry Drummond ditawari suatu pekerjaan di Chas, ia kira hanya akan berlangsung 2 tahun. Tapi setelah 25 tahun, Drummond malah mengatakan tidak mau pergi walaupun hanya sendirian menjadi penduduk di sana. Pria berusia 65 tahun itu bekerja untuk Kiwi Rail dan bertanggung jawab atas bagian tertinggi lintasan rel yang menghubungkan Christchurch dengan Greymouth. Ia mengaku tidak pernah kesepian atau terasing. Untuk urusan ketiadaan wanita, pria yang belum pernah menikah itu mengatakan hal itu tidak pernah membuat saya khawatir.